Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Kali ini kita ingin menggarap atau blending kawin silangnya mesin beat ke Scoopy, dan beatnya ini beat injeksi, sementara Scoopy-nya masih menggunakan karburator, teman-teman ya. Dan kita ingin menggunakan mesin Scoopy yang injeksi. Ini entah tahun berapa injeksinya, bit injeksinya. Ya, di sini kita ingin menggunakan mesinnya ke Scoopy, tapi tetap kita ingin menggunakan karburator ya, teman-teman ya. Jadi elektrik asal dari Scoopy-nya masih tetap standar. Lalu kenapa kita ganti, teman-teman? Di sini kita cek dulu mesin dari Scoopy ya. Nah, di sini ini pecah, teman-teman. Ya. Terus ini pasangannya jebol, yang di sini. Lalu dia kena ke sini valve-nya, terus bushing valve ini pecah, teman-teman ya. Lalu untuk linernya pecah nih, untuk piston ikut pecah juga. Lalu di crankshaftnya ini stang pistonnya patah. Lalu di pinnya ini nggak nampak ya, ini pinnya rusak, teman-teman. Nah, yang di magnet, nah ini dia magnetnya. Nah, itu patahannya di dalam. Jadi pikir-pikir itu banyak ongkos banyak kosnya. Terus mungkin walaupun kita kerjakan itunya mungkin kurang maksimal juga, teman-teman ya, karena ada pressure oli juga di dalam. Nah, kebetulan di sini kita dapatkan mesin beat yang sudah macet, dia kena elektriknya kayaknya. Tapi kita belum pernah ngerjakan itu, kita ngambil kemarin lalu ngantar sini. Tapi motornya belum, tidak bisa hidup, teman-teman ya. Kita cek kemarin pada saat awal pengambilan motornya. Oke, teman-teman, mungkin kita masuk ke tahap pemblendingannya. Bukan di blending semua, teman-teman. Nah, di sini kita ingin coba-coba, karena kita juga belum pernah nyobain, jadi kita akan nyobain. Memang kerjaan kita kawin silang terus, teman-teman. Ya, kita coba-coba ya, semoga pas. Dan sepertinya itu saja sih yang kita akan rubah. Dan ya mungkin untuk tempat itu saringan udara itu kita lepas, tetap kita gunakan yang karburator. Semoga cocok, teman-teman. Oke, kita langsung lepas mesin dari beatnya. Di sini sudah rapi dan sangat presisi untuk pinggirannya. Oke, sekarang siap kita bongkar habis, karena di sini kita ingin menggunakan karburator ya. Oke, kita bongkar lagi.
lupa di beri o-ring agar mencegah keributan. Bukan tawuran ya teman-teman ya. Di sini biar tidak menimbulkan suara kasar ya, kita gunakan o-ring di CVT-nya. Biasanya di CVT itu ribut jika tidak menggunakan o-ring. Dan di sini untuk busingnya tadi lupa, di sini busing yang kita gunakan busingnya lebih pendek ya. Yang busing terpasang ini lebih panjang, jadi kita gunakan busing lebih pendek. Di sini harus rilis ya, press, bukan press kesat ya. Di situ ya rilis lah. Soalnya jika kita paksakan, penahan bearing yang di gearbox itu bisa patah, dan jika penahannya patah, di sini bisa jebol. Jebolnya ke sini di balik pelang di sini, karena CVT ditekan terus ke dalam, akhirnya penahannya patah ya. Jadi ternyata betul saja yang kita katakan tadi, di sini jebol ya, jika tutupnya tekan ke sini ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ternyata jebol teman-teman. Ini sudah lem ya. Jadi nanti saja kita gantikan itu, karena itu sama ya, tutup gearbox karburator dengan injeksi. Sepertinya sih sama sih teman-teman ya. Oke, ini nanti saja. Berarti penyakit motor tersebut banyak ya teman-teman ya, bukan hanya dari elektriknya saja. Ternyata di sini banyak masalah juga, jadi ya secara logika pantas saja yang punya tidak sanggup memperbaikinya, atau mending dijual gitu. Dan di sini kita akan menggantikan itu ya, spool kepunyaan karburator. Kebetulan di sini untuk di crankshaft ada spinnya. Ini kebetulan sama ya, TMA-nya karburator dengan injeksi. Jadi semoga saja untuk ukuran di pulser itu sama di tonjolan ini ya, magnetnya. Dan di sini untuk magnet injeksi di sini kita tidak gunakan karena itu beda tonjolan pada motor mesin karburator ya. Nah, ini untuk injeksi lebih banyak tonjolan, sedangkan di karburator itu hanya satu tonjolan. Jika di Vario dia dua tonjolan teman-teman ya. Oke, di sini kita ganti spool dulu dengan magnetnya. Kita fokus pada mesin dulu. Semoga bisa normal teman-teman ya, karena kita baru kali ini juga ngerubah, belum tahu persis seperti apa dan di mana saja perbedaannya. Oke teman-teman, kita pasang dulu. Nah, di sini sudah kita bersihkan untuk spool karburator ya. Magnetnya ada dua kabel, terus yang di ujung soketnya di sini hanya satu soket dan berapa kabel nih, 3 kabel ya. Putih, kuning, terus biru strip kuning. Nah, coba kita cek yang di ini spool injeksi. Nah, ini dia spool injeksinya, sepertinya agak besar ya. Dan sama untuk kabel pulser juga dia 2, tapi di sini beda warna kabel ya teman-teman. Untuk di injeksi warna kabelnya putih strip kuning, terus warna kuning itu pasangannya. Sedangkan yang di sini untuk karburator biru strip kuning dengan hijau ya. Tapi yang di Honda itu pada umumnya warna hijau itu masuk ke ground ya, jika di Honda. Terus untuk pulser juga lebih besar untuk spool injeksi. Terus kabel soketnya pun dia pisah ya, ada 2 pulser, ada 2 soket. Nah, jumlah kabelnya pun sama ya, sama-sama 3, tapi beda warna. Sini ada warna putih polos yang tersendiri. Lalu untuk karburatornya untuk yang di sini ini dari pulser kayaknya nih tadi ya, kuning terus putih strip kuning. Jadi beda ya teman-teman ya untuk spoolnya.
Dan untuk magnetnya di sini punya karburator. Nah, ini ada satu tonjolan di magnet karburator ya. Ini yang injeksinya tadi lebih banyak tonjolan. Oke, semoga dudukannya sama ya teman-teman ya, karena kita ingin menggunakan karburator. Dudukannya ya. Ini yang atas penan kabel, terus untuk dudukan pulser tuh sama rata, dan di sini hanya beda baut. Jika baut spool injeksi lebih panjang karena spoolnya lebih tebal ya, jadi kita gunakan tetap baut dari bawaan spool tersebut dari karburator ya. Dan hanya di sini perbedaannya, ini lebih dalam untuk punyaan injeksi. Nah, jika bawaan dari karburator ini rata seperti ini teman-teman di luar, tapi di injeksi lebih ke dalam ya. Jadi ada spasi di sini. Oke, coba kita pasang ini spoolnya. Kita sudah posisikan spinya ke TMA, titik mati atas. Kita tes. Nah, oke. Dan kita lihat antara tonjolan dengan spool ini pulsar. Ternyata pas teman-teman ya. Jadi posisi TMA tonjolan juga sudah lepas ya. Caranya seperti ini. Oke, ini TMA pas lurus, kita ke bawah ke tonjolan. Nah, pas lepas dari tonjolan magnet ke tonjolan pulsar ya, pas lepas. Oke, berarti sama teman-teman. Semoga sempurna untuk running mesinnya nanti, karena ada ukurannya sih teman-teman ya. Entah berapa derajat nih, kurang lebih 10 derajat nih selepas TMA. Oke, kita lanjut perakitannya. Dan untuk kipasnya sama saja teman-teman ya. Ini punya karburator. Ini sudah kemakan, saking tuanya ada rambut. Rambut di sini punya injeksi, dan di sini pun sama ya teman-teman ya. Tuh ada kotak KV ya, terus yang di karburator ini sama KV ya, ini PP ya. Dan untuk dinamo starternya sama teman-teman ya. Untuk dinamo starter injeksi dengan karburator hanya kita gunakan di sini karena terlanjur ada kabelnya teman-teman, karena beda kabel ya. Jadi kita gunakan punya karburator saja.